Shalom. Sekali lagi, Shalom Bethesda Church. Shalom. Semuanya pasti datang dengan hati yang bersuka cita karena tahu dari hari ke hari kita hidup diberkati Tuhan dari satu janji Tuhan ke janji Tuhan yang lain. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Segala yang kami lewati dalam hidup kami, Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kami berjalan dari satu grace-nya Tuhan ke grace yang lain. Karena kami tahu, kami ada dalam genggaman-Mu, kami ada dalam janjinya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur Bapa, kami memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Karena kami tahu, hanya Kau yang layak terima setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah di setiap pujian kami. Haleluya. Amin. Saya mau ajak semuanya tepuk tangan bersama. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yes, Bethesda Church.
kekal selamanya. Dia membenarkan saya dan saudara, amin. Terima dengan iman. Yang percaya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Deklarasikan bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang bersama. Haleluya. Dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bersyukur Tuhan buat kemenangan. Dari kemenangan demi kemenangan yang Kau beri dalam hidup kami. Here we go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yeah, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan, bangkitlah gerejanya. Kita lebih bersama. Oh haleluya, haleluya. Dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kami terima anugerah Tuhan. Apa yang Kau selesaikan bagi kami oleh darah-Mu sampai selamanya. Mari kibarkan panji kemenangan kita. Haleluya. Dengan iman deklarasikan. Bagi Dia Raja segala raja. Kami gereja-Mu bangkit dari kemenangan yang Kau beri. Kita lebih. Are you guys ready? 1, 2, here we go. Haleluya. Dimakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Miliki apa yang jadi milik saudara. Kita lebih dari pemenang. Gunung sampai kepada gurun. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya.
Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan kami berdiri sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan sempurna dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan kami dilayakkan untuk berdiri di hadapan-Mu, memiliki apa yang menjadi milik kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Dari hati yang bersyukur, yang terima pengampunan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan-Mu yang sempurna, yang memulihkan kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Dari hati yang percaya, dengan mulut yang mengaku kami katakan, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Thank you Jesus. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. mari bersama-sama dari hati yang bersyukur. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
kasih buat pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Sambil tutup kedua mata saudara, angkat tangan saudara, katakan, betapa ingat apa yang dia selesaikan di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Satu kali untuk selama-lama. Terima. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kau pulihkanku, kau pulihkanku. Tetap di dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Just thanking Him. Katakan terima kasih Abah, terima kasih Yesus. Untuk setiap yang kau lakukan untuk hidup kami, Tuhan. Tidak ada satupun hal yang sanggup kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu. Tapi hari ini kami mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you, God. I really want to worship You, my Lord. You have all my heart and I am yours. Forever and ever, I will love You. You are the only one who died for me, gave Your life to set me free. So I lift my voice to You in adoration. Your majesty gave up everything for me, suffer at the hands of those You had created. You took all my guilt and shame when You died and rose again. Now today You reign in heaven and earth exalted. Really want to worship You, my Lord. You have all my heart and I am Yours. Forever and ever, I will love You. You are the only one who died for me, gave Your life to set me free. So I lift my voice to You in adoration. Your majesty gave up everything for me, suffer at the hands of those You had created. You took all my guilt and shame, and when You died and rose again, now today You reign in heaven and earth exalted. Want to worship You, my Lord. You have all my heart and I am Yours. Forever, forever and ever, I will love You. You are the only one who died for me, gave Your life to set me free. So I lift my voice to You in adoration. I really want to worship You. I really want to worship You, my Lord. You have won my heart and I am Yours. Forever and ever, I will love
Ada sembah di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, thanking Him. Oh, forever and ever we worship You. Forever and ever, forever and ever we worship. We worship. We worship. We worship Jesus, Jesus, crucified, crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me, Jesus, taught me. Crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, taught me my word. Crucified, lay behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught me dari hatimu, Tuhan, sama-sama nyatakan. Crucified, crucified, lay behind the stone. You lived. Kau datang untuk mati bagi kami, Tuhan. And like a rose trample on the ground, you took the fall and taught me above all, like a rose, and like a rose trample on the ground, you took the fall and taught me above all. Dalam keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu, Engkau mau supaya kami tidak menjauhkan diri kami dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi Engkau mau kami semakin giat melakukannya. Itu sebabnya hari ini kami ada di tempat ini, menempatkan diri kami di bawah firman Kristus, firman tentang pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Kami mau mengejar semua kebenaran-kebenaran tentang Engkau dan tentang semua pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Firman Kristus yang bukan hanya memerdekakan kami, tapi firman Kristus yang menjadikan jiwa kami baik-baik. Dan ketika jiwa pikiran kami baik-baik, kami percaya segala sesuatu dalam seluruh area kehidupan kami, semuanya akan baik-baik. Dan kami sehat-sehat dalam segala sesuatu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Hari ini saudara dan saya sedang hidup dalam keadaan dunia yang semakin lama semakin gelap. Jangan pernah berharap dunia semakin terang atau jangan pernah berharap dunia semakin baik.
Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dan ketika saudara dan saya sedang hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi sebaliknya Tuhan mau saudara dan saya semakin giat melakukannya. Jangan gunakan waktumu untuk hal yang tidak berguna, tapi pergunakan waktumu untuk beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Mungkin beberapa saudara berkata, tapi kan di Bethesda tidak ada ibadah tengah minggu. Saya sih mau aja ibadah. Kita sudah sama-sama belajar, ibadah bukan hanya berbicara tentang datang ke gereja, ikut kebaktian. Kita sudah sama-sama belajar ibadah. Apa itu ibadah? Meluangkan waktumu untuk mengejar semua kebenaran-kebenaran tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Praktisnya apa? Paulus berkata, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun. Kamu meluangkan waktumu terus-menerus mengejar semua kebenaran tentang Yesus dan tentang kebenaran yang sudah Dia selesaikan. Bukan hanya membaca, tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, terus mendengar firman Kristus. Amin. Dan Paulus berkata, Paulus bisa melihat kemajuanmu nyata, progresmu bisa dilihat sama orang. Kamu tidak pernah turun, kamu terus naik. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Nah itu sebabnya memang kita tidak ada ibadah tengah minggu, tapi itu sebabnya saya mau menjelaskan sama saudara bagaimana penggembalaan, pastoring di gereja ini. Sebelum kita masuk ke dalam khotbah saya, bagaimana caranya berdoa untuk memiliki apa yang menjadi milikmu. Kita lihat firman Tuhan, Kolose pasal 2 ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Aku selalu ada bersama-sama dengan kamu. Dengan kata lain Paulus mau berkata begini kepada jemaat di Kolose. Meskipun secara fisik aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, tetapi secara roh aku selalu ada bersama-sama dengan kamu. Bagaimana caranya secara roh Paulus selalu ada bersama-sama dengan mereka? Bagaimana caranya? Melalui tulisan-tulisan Paulus. Amin. Dan saya percaya apa yang Paulus tulis, surat-surat yang Paulus kirimkan kepada jemaat, itu bukan perkataan Paulus, bukan idenya Paulus, tapi itu semua diilhamkan Tuhan. Itu semua firman Allah. Paulus malah berkata, apa yang aku katakan kepadamu, aku perkatakan dengan firman Allah. Jadi kita tahu bahwa Paulus hanya sekretarisnya Tuhan. Apa yang Paulus tulis itu semua diilhamkan oleh Tuhan. Jadi Paulus hadir secara roh kepada jemaat-jemaat melalui apa? Melalui tulisan-tulisan. Dan ketika jemaat bertekun di bawah firman Kristus, di bawah tulisan Paulus yang semuanya adalah firman Tuhan, apa hasilnya? Paulus melihat dengan sukacita tertib hidupmu. Tertib hidupmu. Kamu baik-baik dalam segala sesuatu, keluargamu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, kehidupan anakmu baik-baik, dan Paulus melihat pertumbuhan imannya dalam Kristus Yesus. Mereka hidup dengan iman dan kita sudah sama-sama belajar waktu kita hidup dengan iman, kita menempatkan diri kita di bawah firman Kristus, timbul iman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Apa terjadi? Kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi Paulus berkata, meskipun aku tidak ada di antara kamu secara fisik, tetapi secara roh aku selalu ada bersama-sama dengan kamu. Demikian juga dengan saya, meskipun saudara dan saya hanya ketemu seminggu sekali. Saya secara fisik tidak selalu ada bersama-sama dengan saudara. Tapi secara roh, saya selalu ada bersama-sama dengan saudara. Bagaimana caranya?
Kalau secara roh Paulus ada bersama-sama dengan jemaat melalui tulisan-tulisan Paulus, saya secara roh ada bersama dengan saudara. Melalui apa? YouTube. Puji Tuhan buat teknologi. Kalau dulu Paulus harus nulis surat. Amin. Dikirimkan kepada jemaat. Jemaat bertekun dalam tulisan-tulisan Paulus yang adalah firman Allah, yang diilhamkan Allah. Tapi hari ini, puji Tuhan untuk teknologi, puji Tuhan untuk multimedia. Amin, khotbah bisa direkam dan nanti malam diupload. Sekalipun saudara dan saya ketemu hanya 30 menit, 40 menit, 1 jam. Tapi hari-hari esok saya selalu ada bersama-sama dengan saudara. Secara roh. Amin. Menggembalakan, mempastering saudara. Saya tadi baru cek, ternyata di YouTube Bethesda ada kurang lebih 500 khotbah. Berbagai macam tema, berbagai macam sesuai dengan kebutuhanmu. Apa yang kamu butuhkan dalam hidup ini, semuanya ada di sana. Tapi masalahnya, saudara mau gak bersama-sama dengan saya secara roh? Kamu mau gak datang, dikasih makan? Itu yang menjadi masalah. Sekalipun aku tidak ada bersama-sama dengan kamu secara fisik, tapi secara roh saya selalu ada bersama-sama dengan saudara. Dan seperti yang Paulus lihat ketika mereka bertekun dalam tulisan-tulisan Paulus. Paulus melihat dengan sukacita. Demikian juga saya percaya hal yang sama, hasil yang sama saya akan melihat pada jemaat Bethesda. Kalau kamu mau diberi makan, menempatkan dirimu, meluangkan waktumu, mengejar semua kebenaran tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan, saya akan melihat hasil yang sama. Saya melihat dengan sukacita, tertib hidupmu. Jemaat Bethesda tertib hidupnya. Apa maksudnya? Semuanya baik-baik. Kesehatanmu baik-baik. Keluargamu baik-baik. Pekerjaanmu baik-baik. Usahamu baik-baik. Semuanya baik-baik. Dan kamu sehat-sehat dalam segala sesuatu. Dan lebih daripada itu, saya melihat dengan sukacita pertumbuhan imanmu. Kamu hidup dengan iman. Waktu kamu hidup dengan iman, kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan bukan hanya dengan cara demikian, kami semua hadir secara roh setiap saat dalam hidupmu. Tapi kami semua, saya percaya, semua pastor, semua leader di gereja ini berdoa buat kamu. Berdoa buat jemaat. Kami hadir secara roh dalam doa. Saya mendoakan saudara. Selalu jemaat Bethesda. Dunia semakin gelap Tuhan, mereka ada di bawah kepak sayapmu Tuhan. Di bawah kepak sayapmu, jemaat Bethesda berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Kami berdoa buat saudara. Jadi dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, Tuhan mau hidupmu tertib. Baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Tuhan mau imanmu semakin bertumbuh. Percaya sama janji-janji Tuhan. Amin. Kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan karena apa yang anakmu lakukan, saya menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi dalam hidupmu, apa yang datang dalam hidupmu ketika kamu sepakat, percaya, mendeklarasikan saya orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara baca Yesaya pasal 54, inilah bagian hamba-hamba Tuhan dan hamba kebenaran yang mereka terima daripadaku. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Bukannya berarti kamu gak boleh berdoa secara detail. Boleh, tapi yang paling penting kamu tahu dulu kehendak Tuhan. Deklarasikan. Setelah itu berdoa secara detail, silakan. Saya minta ini, saya minta ini. Tapi yang paling penting, pokok utamanya adalah kamu harus tahu. Aku bersyukur, aku adalah orang yang benar karena iman dalam Kristus Yesus. Tuhan, aku orang benar. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti Tuhan. Besar kesejahteraan mereka. Ini yang paling penting. Kemudian saya baru detail masuk Tuhan. Aku percaya anak-anakku diberkati Tuhan, studinya diberkati Tuhan. Mereka tidak pernah meminta-minta roti, masa depan mereka masa depan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Silakan go to detail setelah itu. Kemudian Tuhan berkata, kemudian firman Tuhan berkata, setiap senjata yang tempak kepadamu tidak akan pernah berhasil. Bersatu jalan musuh-musuhmu menyerang kamu, mereka tidak berkuasa atas kamu. Apa yang terjadi? Waktu kamu berkata, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bukan hanya anak-anakmu diberkati hidupnya, tapi kamu terproteksi sempurna. Satu kalimat tapi yang datang macam-macam.
Karena Tuhan mau standar yang terjadi untuk orang yang saya benarkan. Bukan standar seperti yang ada di bumi. Tapi standarnya terjadi seperti yang ada di surga. Amin. Aku bersyukur Tuhan. Engkau adalah gembalaku. Waktu kamu baca Mazmur pasal 23. Kamu tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau kamu menjadikan aku gembala dan kamu menjadi domba-dombaku, Tuhan berkata, kamu tidak akan pernah kekurangan. Karena aku membaringkan kamu di padang yang berumput hijau, memimpin kamu ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kamu, menuntun kamu di jalan yang benar oleh karena namaku. Sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, kamu tidak pernah takut bahaya. Sebab aku menyertai kamu, gadamu, tongkatmu, salibmu, menghibur aku. Tuhan, aku bersyukur dunia memang boleh gelap. Tapi aku gak pernah takut. Ini deklarasi imanmu. Karena engkau gembalaku, aku dombamu. Amin. Engkau senantiasa membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Selalu ada makanan, selalu ada minuman. Dunia boleh resesi, tapi engkau menyuplai semua yang aku butuhkan. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan standarnya surga. Apa yang terjadi kalau saudara berkata demikian? Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Semua ditambahkan. Semua ditambahkan. Makan, minum, pakai, semua datang, semua ditambahkan. Jadi jangan salah lagi berdoa. Jangan berdoa untuk tambahan. Tapi kehendak yang utama Tuhan dalam hidupmu kamu gak pernah deklarasikan. Jadi mulai hari ini jangan salah lagi berdoa. Oke, bilang sama kiri kanan, jangan berdoa untuk tambahan. Cari kehendak Tuhan, cari janji Tuhan. Amin. Percaya, datang sama Tuhan, deklarasikan. Deklarasikan. Yohanes berdoa, aku berdoa supaya kamu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Ini kehendak Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan. Dia percaya, dia datang, dia deklarasikan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu? Kalau kamu tahu kehendak Tuhan, deklarasikan apa yang terjadi dalam hidupmu. Bukan seperti standar yang kamu inginkan. Tapi yang terjadi dalam hidupmu sama seperti apa yang Tuhan kehendaki yang ada di surga. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Ya, saudara mengerti sampai di sini? Apa itu doa? Doa bukan memotivasi Tuhan. Doa bukan membujuk Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Tapi apa itu doa? Kamu tahu kehendak Tuhan. Kamu tahu janji Tuhan. Bagaimana caranya kamu tahu janji Tuhan, kehendak Tuhan? Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kemudian kamu datang sama Tuhan, kamu deklarasikan. Apa yang menjadi kehendakmu terjadi dalam hidupku. Dan ini jaminannya. Karena kamu ada dalam Kristus. Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Apa jaminannya? Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Itu jaminannya. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang telah disediakan. Yabes sekalipun orang yang hidup dalam perjanjian baru. Sekalipun kita lihat doanya seperti nggak ada kepastian doanya dijawab apa enggak. Would you? Should you? Sudilah engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sekiranya semoga engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi karena apa yang dia doakan itu firman Tuhan. Kehendak Tuhan. Tuhan berikan. Jadi doa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu. Dan jangan takut. Kehendak Tuhan itu jauh lebih daripada kehendakmu. Karena kehendakmu itu standarnya dunia. Korup. Kehendak Tuhan itu standarnya surga. Di bumi dalam hidupmu terjadi seperti di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengerti apa itu berdoa. Berdoa bukan datang di hadapanmu memotivasi engkau, membujuk engkau, supaya menggenapi, memberikan apa yang menjadi kehendak kami. Tetapi berdoa, berbicara tentang kami tahu janjimu. Kami tahu kehendakmu. Karena kami selalu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Ada begitu banyak janji, ada begitu banyak kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau berikan kepada kami.
Kami setuju, kami percaya, kami datang di hadapan-Mu. Kami mendeklarasikan apa yang menjadi kehendak-Mu di surga terjadi dalam hidup kami di bumi ini. Dan kami punya kepastian di dalam Kristus semua janji-Mu adalah ya. Dan Kau telah memberikan jaminan ya, yaitu dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang sudah Engkau janjikan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami tidak lagi mau berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah berdoa. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kami mau berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mau janji Tuhan, kami mau kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu kehendak-Mu standarnya sama seperti surga. Itu sebabnya firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami doakan. Karena selama ini kami berdoa hanya untuk membujuk Engkau supaya kehendak kami yang terjadi. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami doakan, apa yang tidak pernah kami pikirkan. Itu semua yang Kau sediakan buat orang-orang yang mengasihi Engkau. Karena standar-Mu jauh di luar jangkauan kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kehendak-Mu seperti di surga terjadi di bumi ini dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saudaraku berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Ivan. Saudaraku, sebelum saya memberikan pengumuman hari ini, saya ingin menyapa untuk setiap jemaat yang baru pertama kali beribadah secara onsite di tempat ini. Bethesda Church, kami mengundang saudara setelah ibadah ini selesai untuk mendatangi meja informasi di depan karena kami rindu berkenalan dengan saudara. Akan ada welcome pack dan juga untuk saudara yang membutuhkan minyak urapan, kami menyediakan minyak urapan di area depan. Haleluya. Pengumuman pertama saudaraku, bagi saudara yang belum memiliki aplikasi Bethesda Church, saudara sudah bisa mendownload melalui Play Store dan juga App Store. Melalui aplikasi tersebut saudara bisa mendapatkan renungan harian firman kasih karunia setiap harinya. Dan saudara juga bisa menyaksikan video khotbah dari Pastor Ivan. Saudara bisa follow sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok. Saudara bisa subscribe YouTube channel kita Bethesda Church Indonesia. Dan juga ada website, saudara bisa akses di www.bethesdachurch.id. Informasi seputar Bethesda Church terkait sekretariat, kesaksian dan juga pelayanan jemaat, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0822 997 99977. Dan informasi penting bagi saudara yang, jika saudara dihubungi oleh pihak tertentu yang mengatasnamakan diri Bethesda Church, yang ingin menggalang dana, minta bantuan, saudaraku perlu cross check terlebih dahulu ke gereja melalui nomor tersebut karena bisa saja itu penipuan. Dan untuk informasi tambahan, baptisan selam dan penyerahan anak dilakukan 3 bulan sekali. Dan untuk pendaftaran pernikahan dibuka 2 kali dalam setahun dan kedua calon harus sudah ikut care group selama 6 bulan. Karena itu saya encourage semua jemaat untuk bergabung dalam TGR Care Group dan saudara bisa mendaftar melalui aplikasi Bethesda Church. Orang tua di tempat ini, mari ajak anak-anak kita untuk datang dalam ibadah Karis Kids pukul 8 dan juga 10.30. Dan ada online service setiap pukul 2 siang melalui YouTube channel Karis Kids. Dan untuk anak muda di tempat ini, ada ibadah Grace Army setiap pukul 2 siang di tempat ini setelah ibadah sesi 2. Pengumuman berikutnya saudaraku, terkait ibadah Good Friday atau Jumat Agung, akan diadakan pada hari Jumat tanggal 18 April. Ini dia saudaraku, The Good Friday Bethesda Church. Ada 4 kali ibadah saudaraku catat. Ada ada jam 8, jam 10.30, jam 14.00. Dan khusus untuk yang ibadah sore saudaraku, yang 17.00, kita akan mengadakan worship night. Sekali lagi untuk Jumat Agung ada 4 kali ibadah, 8.00, 10.30, 14.00. Dan khusus untuk ibadah keempat, 17.00 akan diadakan worship night. Karena itu ajak teman, keluarga, kerabat untuk sama-sama datang kita penuhi tempat ini. Kita memuji memuliakan Tuhan bersama. Saya percaya ketika praise and worship dinaikkan, kuasa Tuhan turun, apapun yang saudara butuhkan akan tersedia. Amin. Dan untuk ibadah Resurrection Sunday, untuk ibadah Paskah saudaraku di hari Minggu tanggal 20 April, seperti jam ibadah biasa. Pukul 8, 10.30 dan juga 17.00. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda kepada pemberitaan Injil Kasih Karunia
Melalui Bethesda Church, kami percaya Tuhan Yesus akan membalas semua kemurahan hati Anda dengan mencurahkan berkat-berkat-Nya menurut kekayaan dan kelimpahan kasih karunia-Nya. Amin. Bagi saudara yang ingin menabur untuk mendukung pemberitaan Injil kasih karunia di tempat ini, kami menyediakan kris code dan juga kotak persembahan di area pintu keluar untuk saudara bisa memberikan persembahan. Demikian pengumuman hari ini, saudaraku, mari bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. There's a precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. We crown you with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Siapkan nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakit penderitaan kami disembuhkan. Hari ini aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau yang mengampuni segala kesalahan kami. Engkau yang menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang menebus kami dari maut, dari lubang kubur. Yang memahkotai kami dengan kasih setia-Mu, dengan rahmat-Mu, dan yang memuaskan semua hasrat keinginan kami dengan segala kebaikan. Sehingga masa muda kami selalu baru seperti pada burung Raja Wali. Betapa kami bersyukur kami ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau telah menempatkan kami di dalam Engkau. Engkau menanggung semua dosa kami. Supaya hari ini kami yang dibenarkan karena iman. Kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit kami disembuhkan. Engkau naik ke surga.
Bukan membawa darah binatang, tapi membawa darah-Mu sendiri, menguduskan surga sehingga hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan kehendak-Mu. Tidak lagi ada pendakwa. Seperti zaman Ayub yang mendakwa kami siang dan malam. Yang ada hanyalah seorang imam besar kami. Yang setelah selesai mengadakan penyucian dosa kami, duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kami. Betapa kami bersyukur tidak ada pendakwa. Yang ada hanya pembela. Yang membela kami siang dan malam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri di dunia ini. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu tinggal dalam kami hari ini. Di mana ada Roh Kudus, di situ terjadi kemerdekaan. Kami dimerdekakan dari semua yang jahat, dari virus, dari kuman, dari penyakit, dari penderitaan, dari kebiasaan buruk. Dan Roh Kudus adalah jaminan. Kristus adalah jaminan untuk semua yang sudah Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang ada dalam kami menghibur kami, menolong kami, mengajar kami, mengingatkan apa yang pernah Engkau katakan, menginsafkan kami. Bahwa kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami tahu kehendak-Mu. Kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Semuanya ditambahkan kepada kami. Semuanya ditambahkan kepada orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Anak cucu orang benar besar kesejahteraannya, studinya, karirnya. Semua yang dikerjakan anak-anak kami diberkati Tuhan. Rancangan yang Kau rancangkan terhadap anak-anak kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang luar biasa, penuh kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Engkau adalah gembala kami. Kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Dunia boleh gelap, semakin gelap. Tapi kami tahu kalau Engkau menjadi gembala, kami menjadi domba. Kami tidak pernah takut dalam lembah yang kelam. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Engkau selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang. Selalu ada makanan, selalu ada minuman, selalu ada persediaan. Karena Engkau memberkati kami, bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini. Tapi Engkau mencukupkan, mensuplai, memberkati kami berdasarkan kemuliaan yang Kau miliki di surga. Apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang kami butuhkan, Kau cukupkan sesuai standar surga. Bukan standar orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya kami percaya hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kami baik-baik, kami sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kami adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bernaung dalam lindungan yang maha kuasa. Kami berkata kepadamu, Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allahku yang aku percayai. Engkau menudungi kami semua dengan kepak sayap-Mu. Di balik sayap-Mu kami berlindung, kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Kami gak pernah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 1000 orang boleh rebah di sisi kami, 10.000 boleh rebah di sebelah kanan kami. Semuanya, tidak ada satupun yang tidak. Semuanya tidak akan pernah menimpa kami. Kami akan menginjak anak singa ular naga. Malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada rumah kami. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemah kami. Kami akan menginjak anak singa ular naga. Kami hanya menonton dan kami hanya melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu menjaga kami di segala jalan kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan umur panjang Engkau kenyangkan kami. Dan Engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadamu. Inilah janji-Mu, inilah kehendak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mendeklarasikan, biarlah janji-Mu, ya dan amin dalam Kristus Yesus digenapi dalam hidup kami di bumi, sama seperti di surga. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati
dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya saudaraku, demikian ibadah hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.